Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal maghfirah wal barakah fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa fitil abdani wa sifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha wa alaihi wa sahbihi wa barik wa salim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiragil akhyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin mukhtar wa alil adhar wa asbil ahyar adadani amin laim wa ifdoli wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Pada para pemirsa YouTube channel Bang Haji Ridwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa berjumpa di YouTube ini. Semoga bermanfaat untuk saudaraku semua di pagi hari ini. Semoga kita mendapatkan taufik hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, pada pagi ini, saya akan membahas masalah apakah boleh manusia berteman dengan jin. Jin ada dua, jin muslim dan jin kafir. Apakah boleh atau tidak? Kalau boleh bagaimana, dan kalau tidak bagaimana? Saya akan menjelaskan sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi saudaraku semua, spiritual maupun bukan spiritual, yang sudah tahu agar menjadi lebih tahu, yang tidak tahu agar menjadi tahu dan pintar. Ya. Bagaimana dan bolehkah kita berteman dengan jin muslim atau jin kafir? Di dalam satu riwayat Rasulullah SAW, kenapa ada jin kafir dan jin muslim? Kenapa? Kalau kalian, saudaraku semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pernah pergi umroh atau pernah pergi haji, pernah nggak dengar ada masjid jin di Mekah? Kenapa disebut masjid jin? Kenapa nggak disebut masjid Ar-Ridwan, Al-Karomah, Al-Barokah? Kenapa disebut masjid jin? Ya. Di dalam riwayat Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah SAW membaca Al-Quran di dalam masjid itu, di Mekah ya, bukan di Indonesia, di Mekah. Rasulullah membaca Al-Quran. Pada saat itu juga ada jin yang mendengar Rasulullah mengaji membaca Al-Quran dengan qiraat yang begitu merdu, begitu
dahsyat Rasulullah SAW. Tidak ada yang bisa menandingi Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Jin itu mendengar dari luar masjid. Kalau bahasa Betawinya, saking merdunya Rasulullah SAW, saking hebatnya, bagusnya, dahsyatnya Rasulullah membaca Al-Quran dengan hafiz Qurannya, dengan tajwid dan lain-lain. Maka jin itu mendengar. Sampai jin itu terharu dan kagum kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga jin itu masuk Islam, bersyahadat kepada Rasulullah SAW, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya ada jin muslim dan jin kafir. Jin muslim yang sudah bersyahadat kepada Rasulullah SAW, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau jin kafir tidak bersyahadat kepada Rasulullah, kepada Allah. Jin kafir tidak bisa bersolawat apabila mendengar ayat-ayat Allah, mendengar selawat, dia akan terbakar dan akan takut atau kabur takutan. Sama juga preman ketemu polisi, preman maling, narkoba apa ketemu polisi kabur. Umpama seperti itu logikanya. Sekarang pertanyaannya yang saya tanya tadi, bolehkah manusia berteman dengan jin? Di dalam kitab Sabilul Muhtadin, Mamba Usul Hikmah, Tajul Muluk, Samsul Ma'arif Al-Kubro, Haji Natul Asror, dan kitab hikmah lain-lainnya, yang mungkin Anda belum pelajari atau Anda belum tahu. Yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu biar jadi tahu. Jadi tidak menghujat orang-orang yang memang di dalam spiritual itu, atau ulama-ulama atau para wali yang mempunyai jin muslim, yang mempunyai khodam. Khodam artinya pembantu. Khodama pembantu perempuan, khodam pembantu laki-laki. Para aulia Allah, para ulama, para sufi, para tasawuf, beliau masing-masing mempunyai atau ada jin muslim, atau ada khodam dari ayat-ayat Allah. Alif, ba, ta, sa. Alif aja sudah mempunyai khodam. Khodamnya cuma malaikat. Jadi para ulama, para wali Allah dahulu beda dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim bisa jalan di atas air. Kenapa para aulia Allah bisa seperti itu? Karena keyakinannya beda dengan kita. Keyakinan para aulia atau para sahabat, para nabi beda jauh dengan kita tingkatannya. Yakin, enul yakin,
hakul yakin, hakikul yakin. Sekarang saya tanya sama Anda saudaraku, apakah para aulia atau para ulama tidak mempunyai hodam? Apakah tidak mempunyai hodam? Menghodam malaikat ke? Menghodam jin muslim? Apakah ada atau tidak? Kalau Anda tidak tahu, nanti WhatsApp saya, biar saya jelaskan lagi. Nggak usah jauh-jauh deh, ya. Kalau Anda seorang Muslim yang mengakui Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab kuning dan kitab-kitab yang dipelajari di pesantren, pasti tahu contoh saja kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau, Nabi Sulaiman, menikah dengan Ratu Bilqis, anaknya Raja Jin. Dan Nabi Sulaiman itu semua makhluk jin dan lain-lain binatang, beliau bisa bicara dengan jin. Itu satu riwayat. Beliau, Nabi Sulaiman, bisa perintahkan jin untuk memindahkan kerajaan Singgasana untuk Ratu Bilqis. Yang diminta oleh Ratu Bilqis meminta kerajaan. Sekedip mata Nabi Sulaiman perintahkan jinnya, anak buahnya itu jin muslim. Sekejap mata kerajaan itu ada di hadapan Ratu Bilqis. Sekarang pertanyaan yang saya bilang tadi, apakah boleh manusia berteman dengan jin? Sekarang saya tanya balik. Kalau kalian, saudaraku semua, berteman dengan preman, dengan tukang becak, dengan tukang sayur, dengan teman sekolah, dan lain-lain, boleh tidak? Jawabannya, kalau Anda nggak tahu jawabannya, saya kasih tahu. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi jangan Anda tunduk sujud, patuh kepada jin muslim atau jin kafir. Jin kafir kita anjurkan. Jin muslim berteman boleh. Kenapa boleh? Jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, apa semua makhluk Allah bukan? Ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Arti syirik apa kepada Allah? Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Arti syirik menduakan Allah. Kedua, menyembah selain Allah. Selama kamu, Anda sekalian, saudaraku, masih menyembah Allah, masih sujud kepada Allah, dan tidak menduakan Allah, silakan Anda berteman dengan siapapun. Silakan Anda berteman dengan siapapun, asalkan iman Islam Anda tetap kuat.
keyakinan Anda tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Percaya kepada manusia, silakan Anda percaya kepada manusia. Tapi jangan Anda yakin kepada manusia, karena manusia bukan Allah dan Rasulullah SAW. Saya bicara begini biar kalian, saudaraku, tahu ya, yang menghujat, yang menghina, ya, yang fitnah, yang suuzon kepada saya, biar paham, biar belajar lagi, biar ngaji lagi, kalau nggak pesantren lagi. Begitu. Saya punya guru habaib, saya punya guru ulama yang mempunyai khodam jin muslim dan lain-lain. Kalau nggak percaya, datang ke rumah saya jelaskan siapa beliau, semuanya itu. Jadi ada pelajarannya. Kalau saya ngomong sama yang nggak ngerti, percuma. Kalau nggak ngerti agama, nggak pernah ngaji, nggak pernah pesantren, saya jelasin percuma. Akalnya nggak nyampe, otaknya nggak nyampe, akalnya nggak nyampe. Percuma. Ya. Jadi kalau Anda komen begini, itu saya ketawain doang. Ketawa doang. Gitu. Seketawain kenapa? Karena yang komen itu tidak ngerti, otaknya belum nyampe, makomnya belum nyampe ke bidang ke situ, ke spiritual dan kegaibannya Allah. Saya nggak marah, nggak. Saya senyum. Dihina, difitnah, dizolimi. Saya hamba yang doif, yang zolim, yang hina, yang fakir, pendosa di mata Allah. Kalau Anda orang suci, hebat. Anda orang suci, hebat. Bisa menghina orang, bisa ini, hebat Anda. Jago. Yang hebat hanya Allah, yang jago hanya yang jago. Yang jago hanya yang jago. Jadi kalau mau belajar, mau tahu masalah jin, belajar kepada ulama-ulama ahli hikmah atau habaib-habaib ahli hikmah atau spiritual ahli hikmah yang di bidangnya, yang sudah menjalankan puluhan tahun, Alhamdulillah sampai detik ini saya masih hidup. Masih Allah berikan nikmat iman wa Islam. 35 tahun sampai detik ini saya menjalankan spiritual, kerja sama Allah. Kerja sama Allah. Kalau Anda kerja sama bos, sama manusia, silakan, nggak salah. Saya kerja sama Allah juga nggak salah. Rezeki ada dua, ada yang datang sendiri, ada yang kita cari. Ada rezeki yang datang sendiri, ada yang kita cari. Kalau saya, rezekinya datang sendiri. Bukan saya kerja sama orang. Beda. Salah nggak? Tidak salah. Anda kerja sama orang, salah nggak? Tidak salah. Silakan. Tapi Anda tidak boleh tunduk takut kepada bos Anda. Contoh. Jumat, kamu jangan sholat Jumat, kata bos. Karena ntar ada urusan penting, ada klien yang mau kerjasama, yang mau usaha dengan kita kerjasama, kita dapat uang banyak. Kamu jangan sholat Jumat ya. Dia datang ntar jam 12 sampai jam 1. Tapi kamu tunduk kepada bos kamu. Ya bos, saya tidak sholat Jumat. Kalau kamu sholat Jumat, saya pecat kamu. Berarti tunduk sama bos, patuh sama bos, taat sama bos, apa sama Allah? Jawab sendiri.
Kalau Anda karena sholat Jumat dan patuh dengan bos, dilarang oleh bos, berarti Anda syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan Anda mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Anda sudah menduakan Allah. Anda lebih patuh dan taat kepada bos Anda daripada kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberi rezeki kepada Anda. Ingat itu. Kadang-kadang manusia sekarang ini ngomongin orang syirik, macem-macem, tapi nggak kaji dirinya, nggak ngaca dirinya siapa. Saya tunduk sama bos saya, apa saya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya pernah punya murid, sekarang masih hidup. Demi Allah, Bang Haji, saya nggak boleh sholat Jumat. Dan kalau sholat 5 waktu juga diomelin saya, nggak boleh lama-lama apa. Apakah saya harus kerja terus? Apakah saya harus patuh kepada bos saya? Atau saya keluar dari pekerjaan saya? Demi Allah saya jawab, keluar kamu dari pekerjaan kamu. Keluar kamu. Karena yang memberikan rezeki kamu yaitu Allah, bukan bos kamu hakikatnya. Kamu akan dapat lebih pekerjaan yang lebih bagus, lebih hebat, lebih gaji kamu lebih besar. Keluar kamu. Akhirnya murid saya mengikuti apa kata saya. Alhamdulillah, dia keluar dari pekerjaannya, pindah pekerjaan lain yang lebih baik, dikasih Allah oleh Allah, lebih bagus, lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya bilang, kalau ada yang mengatakan Bang Haji pakai jin, pakai setan, pakai ini, saya ketawa doang. Iya jin, saya pakai jin. Saya menggunakan jin muslim. Kalau nggak percaya datang kemari. Tapi jin muslim yang patuh tunduk kepada saya, bukan sayanya tunduk patuh kepada jin dan setan. Kalau saya tunduk patuh kepada setan dan jin, saya sudah mati. Sudah mati dari kapan tahu? Ya. Setiap spiritual atau ulama-ulama tasawuf, sufi dan lain-lain sudah Allah berikan. Kalau para ulama, para wali, karomahnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah pakai jin lagi, nggak usah beli Bismillahirrahmanirrahim juga udah jadi. Manusia diberikan oleh Allah ma'unah. Nabi diberikan oleh Allah mukjizat, wahyu. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku dapat mukjizat, dapat wahyu, ya masukin grogol aja, berarti orang gila. Ya, orang gila pangkat, biar dihormatin, biar dihargain, biar ditakutin. Saya dapat mukjizat dari Allah. Waduh, hebat amat. Jadi saya jelaskan kepada saudaraku semua. Saya memang ngomongnya begini nih, karena saya mantan preman. Saya lebih gila dari Ustadz Jepri dulu. Ustadz Jepri kawan saya lebih gila. Saya mantan preman pinggir jalan saya. Tidur pinggir jalan saya. Jadi kuli ngaduk semen saya. Jadi sudah makan asam garam dunia ini selama 53 tahun. Dan alhamdulillah menjadi spiritual 35 tahun jalan sampai detik ini.
Jadi, kembali lagi, bolehkah manusia berteman dengan jin? Boleh. Jin yang mana? Jin muslim. Kok jin kafir nggak boleh. Jin kafir biasa digunakan untuk ilmu-ilmu teluh, guna-guna, santet, dan lain-lain. Berteman dengan jin muslim boleh. Kita berteman sama tukang beca aja boleh, sama preman aja boleh kok. Saya dekat rumah saya ini banyak preman-preman nih. Kenal saya, berteman, bersaudara. Tapi kalau dia mabok, dia minum, dia judi, apa kita ikut? Ya jangan. Kan berteman, menghormati mereka. Contoh kayak pelacur memberi minum anjing yang kehausan. Anjing kehausan kan anjing najis tuh. Pelacur masih minum. Satu riwayat. Sehingga pelacur itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memberi minum anjing yang sedang kehausan. Padahal dia juga kehausan. Makanya saya membantu untuk semua agama. Walaupun anjing yang najis datang ke rumah saya kehausan, saya kasih minum. Begitu saudaraku. Ini satu pelajaran buat saudaraku dan untuk diri saya dan keluarga saya. Kalau keluarga saya, anak saya sudah saya jelaskan semuanya. Silakan saudaraku berteman dengan siapapun. Tapi iman Islam saudaraku harus kuat. Karena godaan setan pasti kuat. Di hati kita ini ada bisikan setan dan bisikan malaikat atau Allah. Mana contohnya? Ini besok nih mau lebaran haji nih. Kita mau korban kambing nih. Saya niat mau korban kambing 2. Di hati nih ngomong nih. Sudah dicatat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan bin Fulan mau korban kambing 2. Udah dicatat sama Allah, sama malaikat. Tiba-tiba pas mau beli dua hari mau hari haknya, setan goda di hati. Jangan beli kambing. Buat apaan beli kambing? Sayang-sayangin nyari duit susah. Lagi COVID nyari duit susah. Buat apa korban? Buat apa sedekah? Padahal kaya bisa beli. Setan menggoda supaya jangan beli. Nah, itulah satu contoh. Nah, godaan setan dan petunjuk dari Allah dan malaikat dari hati kita, innama ma'alu biniat kita tadi, kuat atau tidak kita melawan setan itu tadi? Kalau tidak kuat, nggak jadi kita korban. Kurban di depan Idul Adha kagak jadi. Kita kalah dengan setan. Banyak seperti itu yang terjadi. Makanya saya katakan lagi, kalau dibilang berteman sama jin, sama ini, yang bagaimana jinnya? Kalian tahu nggak kalau jin itu hadir, kita lagi zikir terus jin hadir goda kita atau itu? Tahu nggak kalian mana yang jin muslim atau jin kafir? Tahu nggak? Kalau nggak tahu saya kasih tahu sekarang. Ya. Seandainya saudaraku lagi tirakat di hutan, di rumah, di mana saja deh. Ya, ini pelajaran untuk spiritual semua dan lain-lain saudaraku semua. Hadir di hadapan kita. Kalau dia hadir di sebelah kiri, jin kafir. Hadir di sebelah kanan, jin muslim. Satu itu. Kedua, dia hadir, tanya. Kalau kalian nggak banci, nggak kabur, nggak takut, tanya. Kalau kalian kabur, takut, banci berarti.
Berarti banci kaleng. Takut sama jin tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah apa? Karena Allah yang punya surga neraka. Karena siksanya Allah sangat pedih. Tanya kepada jin itu, kamu siapa? Kalau dia bilang eyang guru atau jin atau apa, coba suruh bersyahadat dulu. Baca syahadat. Kalau tidak bisa baca syahadat dan sholawat, berarti kamu jin kafir. Pergi kamu, hai setan. Begitu caranya. Ini saya kasih ilmunya nih. Ini pelajaran saya puluhan tahun baru saya kasih tahu nih sekarang nih. Ya, saya ijazahkan biar tahu, biar paham. Jadi jangan kita dibohongin oleh setan atau jin kafir yang mengaku-ngaku guru gaib, mengaku-ngaku malaikat, mengaku-ngaku Allah, mengaku-ngaku nabi. Di dalam satu riwayat, Aulia Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Bishiril Fatihah Suratul Ladina beliau di dalam hutan tirakat zikir kepada Allah di dalam hutan. Kalau kata orang Buddha Hindu bertapa. Kalau kata orang Islam tirakat atau kholwat atau semedi. Ya, kalau Islam tirakat atau kholwat. Di dalam rumah maupun di hutan di mana saja. Rasulullah SAW di Goa Hiro mendapatkan wahyu di Goa Hiro. Syekh Abdul Qadir Jilani datang satu cahaya. Syekh Abdul Qadir Jilani bertanya, siapa engkau? Atau siapa kamu? Kalau bahasa Betawinya, siapa lo? Gitu. Cahaya itu bicara, aku adalah Allah. Oh Allah. Kalau bahasa Betawinya gitu. Saya lahir di Betawi ya. Oh Allah. Ada apa kamu datang Allah kemari? Aku adalah Allah. Mulai detik ini kamu boleh melakukan apa saja. Perhatikan nih. Kamu boleh melakukan apa saja ya Abdul Qadir Jailani, kata cahaya nih. Syekh Abdul Qadir Jailani nggak bego. Namanya beliau Aulia Kutub. Seluruh dunia mengakui Aulia Kutub. Satu-satunya Aulia Kutub Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di bawahnya ada lagi, tapi yang paling tinggi makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Aulia Kutub. Beliau menjawab, di dalam hatinya bicara, kalau saya boleh melakukan apa saja, berarti saya boleh melakukan dosa dong. Boleh apa aja. Di hatinya nih. Kedua, Allah kan tidak berwujud. Masa Allah berwujud? Bisa bicara lagi Allah. Wah, berarti ini setan. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani menjawab, hai setan, pergi kau. Engkau setan. Lu setan lu. Bahasa begitu. Lu bukan Allah. Begitu. Saking hebatnya setan itu menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apalagi kita yang masih banyak dosa dan kesalahan kepada Allah. Pasti, bukan insya Allah lagi, pasti digoda oleh Allah Subhanahu. Digoda oleh setan. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Rasulullah SAW ilmunya selautan. Contohnya, ilmu kita nggak ada seujung rambutnya. Rasulullah SAW nggak ada seujung rambut, nggak ada seujung kukunya. Rasulullah SAW, Allahumma salli wa sallim mubarak. Kita mau sombong, kita mau takabur kepada Allah dan Rasulullah. Anda mau menghujat, menghina orang. Siapa Anda? Siapa lu, bahasa Betawinya. Kalau masih menghujat, menghina orang, mengini. Kalau dalam Al-Quran Israel, Yahudi. Apa Anda seperti itu? Nah, saking hebatnya setan itu bersumpah kepada Allah. Ya Allah, aku bersumpah sampai akhir kiamat akan aku ganggu hambamu, siapapun orang. Kalau setan ganggu manusia itu ada kuncinya. Ya, setan ganggu manusia ada kuncinya. Ini biar paham. Kalau ganggunya setan yang ganggu preman nih, nggak pakai kunci. Yang ganggu setannya pangkatnya ansip atau banpol, istilahnya. Tapi kalau setan mengganggu ulama, mengganggu orang-orang yang berzikir kepada Allah, orang-orang yang berpuasa kepada Allah, orang-orang yang hadir di majlis talim, orang-orang yang membaca Quran, sholat dan lain-lain, itu ada pangkatnya. Pangkatnya bisa jenderal, bisa kapten, bisa. Setan menggoda aulia Allah, para wali itu bisa saja pangkatnya jenderal. Kalau kita digodanya pakai pangkatnya ya hansip atau banpol deh, istilahnya. Paling tinggi udah kapten. Mungkin gak usah pakai kunci, langsung celeng kita digoda perempuan, digoda maksiat sama Allah, sama setan, celeng udah. Makanya kaji diri, ingat diri kita siapa. Hei Haji Ridwan, lu tukang begini lo. Kaji diri. Tak kenal diri kita, maka tak kenal Allah. Tak kenal Allah, maka Allah tak sayang. Ente catat setiap hari dosa ente nih, bangun tidur sampai tidur kembali, dosa ente berapa? Ente catat. Tadi dosa bohongin orang 1, bangun tidur nih begini nih. Sampai ente tidur kembali, ente tidur lagi, dosa ente nambah atau kurang besoknya. Ente kaji diri ente dulu. Jangan ente mengkaji diri orang. Jangan ente menyalahkan diri orang dulu, tapi ente kaji diri ente dulu. Setiap hari ente catat dosa-dosa ente berapa, berkurang atau bertambah. Kalau berkurang, hebat ente. Kalau bertambah, tobatan nasuha. Jadi jangan diri ente merasa suci paling benar. Orang yang bukan munaroh tapi munafik, jangan. Kalau aneh ngakuin diri aneh. Ente berani nggak ngakuin diri ente aneh? Orang yang zolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Aneh masih. Ente coba ente kaji diri ente. Apa ente udah benar, udah suci, udah hebat ibadah ente, sholat ente, zikir ente kepada Allah Subhanahu, zikir ente kepada Allah Subhanahu, udah hebat ente mengingat Allah. Apa cukup sholat 5 waktu ente ingat sama Allah? Hah? Tidak cukup. Sehari 24 jam
ente sholat 5 waktu, 5 kali 10, 50 menit, 24 jam dikurang 50 menit, berarti sisanya 23 menit 23 jam 10 menit. Kemana ente? Apa ente ingat Allah? Ingat bini? Ingat duit? Ingat tagihan? Ingat kerjaan? Kemana ente? Apa ente ingat? ...24 jam bagi 3. Oke, silakan. 8 jam tidur, 8 jam ibadah, 8 jam kerja. Oke, silakan. Tapi lagi ente tidur apa ingat Allah? Ente lagi kerja apa ente ingat Allah? Ente lagi makan apa ente ingat Allah? Belum tentu ente ingat Allah. Allah memberikan nikmat kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Tidak terbatas yang Allah berikan nikmat kepada kita. Rambut, sebanyak rambut, hitungan rambut. Nanti hitung rambut. Apa bisa profesor mana, dokter mana yang bisa hitung rambut? Itu sebagian kecil nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian kecil nih rambut kita nih. Banyaknya rambut kita sama juga nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi belum seberapa. Belum seberapa juga pasir di lautan yang Allah berikan nikmat kepada kita dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kita ingat Allah cuma 5 waktu doang. Selebihnya kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW. Sholatnya juga cepat lagi. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Nggak ada doa lagi, nggak ada apa. Barang siapa yang tidak memohon, meminta kepada aku, kata Allah, berarti orang itu sombong kepada aku. Allah paling senang kepada orang yang minta dan nangis kepada Allah, kepada aku, kata Allah. Meminta dan nangis kepada aku, kata Allah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya ngomongnya begini nih, menggebu-gebu, karena saya senang bisa menyampaikan. Nanti kalau saya mati, YouTube ini akan berjalan terus sampai di dalam kubur saya. Bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sampaikan YouTube saya ini kepada saudara-saudara kalian, grup-grup kalian. Mudah-mudahan bermanfaat fit dunia wal akhirah. Walaupun saya masih orang yang zolim, hina, fakir, pendosa di mata Allah. Itu saudaraku. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, saya bicara ini, kalau saya salah, tolong tegur saya. Tegur baik-baik. Ya. Tegurnya baik-baik, atau datang ke rumah saya, atau komen yang baik. Ya, nanti kan ada nomor telepon saya tuh. Nanti bisa WhatsApp. WhatsApp saya pribadi. Itu baru gentleman, laki-laki, bukan banci. Kalau komennya jelek-jelek di YouTube doang mah itu banci namanya. Banci kaleng bagi saya. Komen di japri saya langsung. Ya. Pasti insya Allah, bukan pasti, insya Allah saya jawab. Yang mah pasti Allah. Ya. Kadang manusia tidak sadar apa? Mengucapkan ucapan yang syirik kecil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syirik kecil. Contohnya apa? Dia bicara kepada kawannya, besok lu pasti dapat duit. Nggak taunya kagak. Karena yang mah pasti itu Allah. Manusia hanya insya Allah apabila Allah kehendaki, atau Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang maha tahu, yang maha tahu. Yang maha pasti Allah. Karena manusia tukang ingkar janji dan tidak yang maha pasti.
Jadi yang pasti itu Allah. Makanya jangan kita syirik kecil kepada Allah. Satu lagi, wah, anak gue, anak saya nih sembuh gara-gara dokter ini, gara-gara dukun ini, gara-gara spiritual ini. Anak gue sembuh, kalau kagak dia anak gue mati. Itu udah syirik kecil tuh ucapannya, tanpa kita sadari kecil. Dikit-dikit, kecil-kecil, lama-lama jadi bukit, jadi besar dosa kita. Harus kita ucapin apa? Alhamdulillah, ya Rob, Engkau sembuhkan anak saya melalui dokter itu, melalui spiritual itu. Alhamdulillah ya Rob, saya bisa bekerja melalui teman saya ya Allah. Hakikatnya Engkau ya Allah yang maha memberi rezeki ya Allah, yang maha kaya ya Allah, yang maha pengasih lagi penyayang, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak. Seperti itu. Hati-hati. Jangan sampai doa kita lama dikabul oleh Allah gara-gara kita banyak dosa kepada Allah dan syirik kepada Allah tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Makanya banyak yang nanya sama saya di WhatsApp, di YouTube. Bang Haji, kenapa sih saya udah sholat, udah puasa, udah sedekah, kok belum dikabul-kabul sama Allah doa saya? Kenapa ya? Kenapa Bang Haji? Jawabnya gampang, cuma satu. Karena kita masih banyak dosa kepada Allah. Makanya Allah simpen dulu, Allah tahan dulu, dan Allah uji lagi sampai di mana sabar dan ujian dan ikhlasnya kepada Allah. Kenapa? Karena kita sholat juga, sedekah juga, puasa juga, tapi maksiat juga. Maksiat juga. Tapi masih syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah mau kabulin? Ditahan dulu sama Allah, diuji. Kedua, kita tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Orang yang berdoa kepada Allah tanpa sholawat sama aja orang kirim surat tanpa perangko. Tuh, begitu saudaraku. Terserah deh ente mau ngomong apa kek, terserah deh. Ya, aneh ngomong begini terserah, ente mau ngomong apa terserah. Tapi sama juga orang kirim surat tanpa perangko. Jadi harus didahului dengan sholawat. Sholat aja kalau kagak ada sholat kagak sah. Sholatnya gimana? Nah, Allah dan para malaikat juga bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Karena kalau ngomong lagi keselimpet ya. Karena dulu saya pesantren bukan ahli qiraat Quran kayak anak saya, sarjana Quran, ahli qiraat Quran. Kayak ustadz-ustadz lain yang suaranya bagus qiraat Qurannya. Tapi Allah Maha mengetahui dan Allah tidak buta dan Allah tidak bego dan tidak budak. Ente mau pakai bahasa Inggris kek, bahasa Indonesia kek, bahasa Jerman kek, silakan. Mohon kepada Allah. Allah Maha mengetahui. Yang penting hati ente. Hati ente bagaimana? Karena kesempurnaan Islam itu 3. Diucapkan bilisan, qalbi, hati, fil jasad, gerakan. 3 itu sesuai. Makanya jangan suka menghina orang, jangan suka ngecilin orang, jangan suka sombong. Ente suka ngaji, sholat mah sholat, ngomongin orang, menghina orang, ngujat orang, hasut orang, jalan terus, percuma. Mulutnya sama hati beda, sama kelakuan beda. Begitu saudaraku. Cukup sekian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Apabila ada kata-kata yang salah, karena saya masih belajar.
carilah ilmu sampai ke negeri Cina, belajarlah dari kamu semenjak lahir sampai ke liang lahat, karena saya masih belajar sampai detik ini, sampai saya mati. Dan apabila ada kata-kata saya yang benar, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat dari guru-guru saya, guru-guru ngaji saya, habaib ulama yang masih saya ingat sampai detik ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga Allah berikan kita semua nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita mati dalam husnul khotimah, husnul khotimah. Amin ya rabbal amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.